Amin. Puji Tuhan. Shalom. Dan bagi teman-teman baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, katakan shalom. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu dahsyat. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita patut membawa satu ucapan syukur pada Tuhan kita. Amin. Katakan keinginan Tuhan itu dahsyat. Sekali lagi katakan keinginan Tuhan itu dahsyat. Kalau Tuhan dahsyat, kita harus bersandar kepada siapa? Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita di dalam masa-masa new normal ini, kita mengikuti semua protokol atau gugus tugas yang sudah dianjurkan. Saya percaya tidak membatasi kuasa Allah untuk dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ibadah-ibadah kita baik live streaming maupun ibadah YouTube ya, kita sudah ada semua. Kita akan saksikan di dalam di media masing-masing ya, dan di WA kita. Saya percaya Tuhan akan bekerja juga melalui apa yang kita sudah kerjakan. Oleh sebab itu ketika Tuhan hadir akan terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkuasa, Tuhan akan mujizat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus percaya Tuhan saja. Amin. Kita akan melihat ada satu perikop yang sangat menarik sekali yang saya sudah baca berulang-ulang pasal ini mengenai Daud dan Goliat. Ya, saya akan memberikan satu tema rahasia Daud mengalahkan Goliat. Ya, kita sama-sama akan buka di Alkitab kita. Satu Samuel pasal 17 ayat yang ke 40 di situ sampai ayat yang ke 58. Kita akan bacakan ayat ini. Ini sangat panjang sekali, tapi baik kita akan baca sama-sama supaya kita bisa mengerti tentang perikop ini mengenai perkelahian Daud dengan Goliat. Kita baca sama-sama. Saya akan baca bilangan yang genap, Bapak Saudara baca bilangan yang ganjil ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, diambilnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah dia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu dia datang mengambil Daud dan di depannya orang yang membalas perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau datangi aku dengan tongkat." Lalu dari para arahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang
Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berlimpangan di jalan ke Saarai sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemukiman mereka ke atas orang Filistin, lalu menjarah pertemanan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, "Bagaimana perkataan? Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuhanku ingin berdia raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah anak siapa orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Setelah kedua orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya anak orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku, Isai orang Betlehem itu." Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini kita akan melihat di dalam perikop ini bagaimana Tuhan memakai Daud dengan sangat luar biasa sekali. Ya, Daud adalah seorang pengembala ternak, ya, domba dan kambing. Daud adalah seorang yang masih remaja pada waktu itu. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia adalah seorang yang masih sangat polos. Ya, kalau di dalam ayat yang kita sudah baca, dia masih kemerah-merahan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, ada beberapa hal yang kita sudah baca dalam ayat-ayat ini mengenai betapa luar biasanya Daud. Dia adalah seorang yang gagah perkasa. Dia adalah seorang pemberani. Kehidupan Daud pada masa kecil sudah hidup dengan Taurat atau firman yang diwariskan oleh siapa? Ayahnya Isai. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, di mana Tuhan memakai Daud itu dengan luar biasa sekali. Sejak kecil Daud sudah mengikuti jejak daripada ayahnya. Dia pergi untuk memberikan makan kepada domba dan kambing peliharaannya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Perjalanan Daud untuk dia memasuki sesuatu yang sangat besar, dia melewati proses-proses yang luar biasa sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena kehidupan Daud selalu dikecewakan oleh kakak-kakaknya. Daud memiliki 8 orang, ya, anak Isai 8 orang, dan Daud termasuk anak bungsu daripada Isai. 7 orang, ya, 7 orang kakaknya ini selalu membuat kekecewaan dalam hidupnya. Tetapi Daud tetap berpegang kepada apa? Tuhan. Kehidupan perjalanan Daud pada waktu itu, hidupnya sangat sengsara. Kehidupan Daud pada waktu dia masih remaja, kondisinya itu selalu disuruh pergi ke padang. Ini tanggung jawab yang Tuhan diberikan ayahnya kepada Daud. Oleh sebab itu, ketika singkat ceritanya, pada waktu orang Israel akan berperang dengan
sekali, saya akan uraikan satu persatu. Tetapi di situ Daud bertanggung jawab ya. Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu kepada Daud itu, bagaimana Allah melakukan sesuatu kepada Daud. Kita akan melihat rahasia mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang pertama di sini, mari kita sama-sama boleh buka. Daud mengandalkan Tuhan. Yang pertama, kita bisa baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sebelumnya, ketika Daud pergi ke suatu perkemahan, tempat orang Israel berada, barisan Israel, ketika dia membawa sebuah makanan, dia juga mendapatkan makanan, ya. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak dari kakaknya. Apa yang dikatakan kakaknya, dan terdengarlah oleh kakaknya ini berkata kepada Daud, kenapa engkau harus datang ke sini, katanya. Akal-akalannya saja katanya di dalam sini untuk melihat mereka atau barisan daripada tentara Israel ini. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat yang kita sudah bacakan, dia pergi ke situ karena membawa bekal khusus untuk kakak-kakaknya. Dia berjumpa dengan seorang panglima Israel, ya, panglima orang yang dipercayakan Saul. Dia berjumpa di situ untuk membawa makanan, dan dia lihat Goliat yang sangat besar itu datang. Goliat yang sangat besar sekali itu datang. Itu kurang lebih 40 hari Goliat mengatakan kepada orang Israel untuk menantang mereka. Mereka ini berada di bukit, ya, di bawah itu lembah. Orang Israel juga ada di atas bukit. Jadi yang membatasi mereka itu lembah. Kemudian tiap pagi dan petang Goliat selalu menantang umat Israel. Dan orang Israel pada waktu itu sangat kecut hatinya dan cemas, ketakutan. Ya, saya baca ayat-ayat ini saya terharu sekali bagaimana itu selama 40 hari ditakut-takuti, dicemasi. Mana orang yang paling hebat di antara kamu? Saya akan melawan. Selama 40 hari itu diintimidasi. Kita tahu kalau terus intimidasi pasti akan merasa apa? Takut. Merasa apa lagi? Cemas. Saul dan prajuritnya itu takut semuanya. Tetapi karena ini sama-sama di atas bukit, dan kalau dalam sistem perang kan siapa yang melawan lebih dulu pasti akan kalah. Kenapa? Karena nanti panah, ombak pada zaman itu pasti akan tinggal diluncurkan, kan? Semua persiapan. Hari demi hari ditakutkan oleh Goliat ini, prajurit perang yang sangat gagah perkasa. Sangat mudah kalau saya baca di ayat ini, Goliat selalu menang di dalam pertempurannya. Pada hari di mana tepatnya ketika Daud berada di satu tempat, Daud berada di barisan Israel. Daud panas telinga juga dengar. Karena apa dia bilang? Saya akan melawan prajurit atau tentara Israel. Satu lawan satu. Dibayangkan ini. Ini satu tantangan. Karena selama 40 hari itu tidak ada apa? Lawan. Tapi ketika Daud dengar tentang hal ini, dia berkata kepada orang sekitar, siapakah orang itu? Maksudnya Goliat ini. Siapakah dia? Rakyat yang ada di situ, dia orang yang dari bangsa orang Filistin katanya. Dia melawan. Tetapi selama ini kami takut, cemas, itu bahasanya. Kami khawatir karena dia terlalu besar. Dia lah orang yang
Saul aja takut. Padahal Saul juga itu raja yang beberapa kali memenangkan peperangan-peperangan. Tapi melihat diri, wah itu enggak mungkin kita katakan. Tapi ini Daud Bapak Saudara lihat apa yang dia lakukan. Dia datang, suaranya kepada prajurit sampaikan kepada Saul terdengar. Ya, bagaimana kita coba lihat di sini ya. Dia sampaikan apa? Singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersulit itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencetuk barisan daripada Allah yang hidup. Ya, baik singa maupun apa beruang, dia telah kalahkan. Ini bahasa yang meyakinkan Daud bagaimana dia dapat mengalahkan ketika dia mengembalakan kambing dan dombanya. Satu ketika dia mengembalakan kambing dan domba, ada binatang buas, singa dan beruang menerkam salah satu domba atau kambingnya. Dia melepaskan tekanan itu. Dia melepaskan dari singa-singa itu dan beruang itu. Ketika dia mencaplok kumis dari singa itu dan dia membunuhnya. Ini luar biasa sekali kekuatan kuasa yang Tuhan berikan kepada Daud. Daud ini selalu memandangkan Tuhan Bapak Saudara. Yang ini kita mau garis bawahi, Daud hidup dengan memandangkan Tuhan. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai siapa? Daud. Ini dilepaskan berkat kepada Daud. Penting sekali kalau melepaskan berkat. Satu keyakinan artinya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Kalau kita lihat di sini awalnya juga Saul tidak percaya kepada Daud. Ya, kamu nggak bisa lah lawan dia. Dia sudah pengalaman berperang. Tuhan juga yang akan melindungi. Tuhan yang akan menolong dia dari segala apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, saya mengatakan di sini, ketika kita sudah menghadapi Tuhan, jangan lepaskan. Itu modal utama untuk kita melihat kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percayakan hidupmu kepada Allah yang hidup, karena Dia akan menolong hidup. Ada beberapa kali ayat yang Daud sampaikan baik kepada prajurit maupun kepada Raja Saul bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Dan juga di dalam perikop ini Daud selalu mengatakan kepada Goliat bahwa Tuhan akan melepaskan dia. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Firman ini harus menjadi rema dalam hidup kita. Kita harus minta pewahyuan prophetik. Firman harus hidup dalam kita supaya kita akan melihat situasi apapun yang terjadi akan menjadi kemuliaan dalam hidup kita. Masalah apapun yang terjadi di tengah-tengah tantangan kesulitan harus andalkan siapa? Tuhan. Katakan kiri kanan, andalkan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan, saudara. Mau melihat mujizat seperti yang terjadi kepada Goliat yang dia bisa kalahkan itu, harus mengandalkan apa? Tuhan segala-galanya. Jangan lari kepada penyembahan kepada siapapun. Jangan lari kepada kekuatan manusia, tapi larilah kepada Tuhan. Jumpailah Tuhan dalam hidupmu. Temui Dia di dalam doa-doa pribadimu. Temuilah Dia di dalam pergaulan dengan firman Allah. Temuilah Dia dalam apapun juga situasi kondisi yang muncul dalam hidup atau iman percaya kepada Tuhan. Kita hanya bisa hidup karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mau andalkan Tuhan? Mau andalkan Tuhan? Luar biasa sekali kalau kita mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu pasti indah.
Yang kedua di sini, cara pandang. Kita harus melihat bagaimana Daud melihat Goliat itu biasa saja, tidak ada istimewa. Kenapa saya bilang, kenapa Daud melihat Goliat itu biasa-biasa saja? Kenapa? Karena Daud melihat siapa tadi? Dia pertama melihat Tuhan. Kita memandang sesuatu, pola pandangan kita, cara pandang kita harus berubah. Katakan kiri kanan, cara pandang kita harus diubah. Selama ini kita selalu melihat masalah, tantangan berat sekali. Saya bisa lakukan apa-apa itu sulit sekarang. Kalau saya di rumah lagi, saya belum dapat pekerjaan, sudah lama kiri kanan. Ada nggak di sini? Pasti ada ya. Karena dampak daripada corona ini itu banyak yang kena dampaknya ya. Apalagi memang kita di sini ya, di lokasi pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Nah, saya bukan cuma lihat, bukan cuma di sini ya, teman-teman jemaat juga mereka banyak kena imbasnya. Jangan lihat sekarang ini, saudara bisa dapat makan, amin. Saudara bisa dicukupi Tuhan dalam kondisi apapun. Saya percaya dan saya yakini tidak ada kelaparan di rumah-rumahmu, akan ada makanan. Ekonomi Tuhan akan cukup di dalam kebutuhanmu. Buktinya sudah ada sampai sekarang. Tidak ada kekurangan, amin. Ada nggak jemaat katakan? Saya selalu bilang kepada pemimpin-pemimpin, pantau setiap jemaat Tuhan. Kita akan berpartisipasi bagi jemaat yang kekurangan. Sampai beberapa kali ya, saya juga nggak pernah terpikirkan secara manusia, ya banyak sekali sembako yang datang ke rumah-rumah. Beberapa kali 4-5 kali. Ya, saya juga tahu bahwa itu Tuhan yang menyediakannya. Amin. Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan itu. Amin. Dan kalau toh memang tidak ada mana-mana, kita akan selalu membantu sama dengan yang lain. Amin. Karena saya bilang kepada pemimpin, tanggung jawab jemaat apa itu ada di pada kita. Amin. Tapi sekarang ini malahan sudah berbisnis, sudah buka peluang baru di tengah-tengah situasi corona. Ini yang menginginkan kita. Amin. Sangat tertutup akan terbuka di tempat-tempat yang lain. Karena kita mengandalkan Tuhan. Cara pandang kita harus diubah. Amin. Yang kedua ini cara pandang harus diubah. Harus memakai cara pandang siapa? Cara pandang Tuhan. Kacamata Tuhan harus kita pakai tiap hari. Saya pasti diberkati. Seorang yang diberkati ada yang luar biasa. Saya akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup saya. Seperti Daud lakukan. Hari demi hari dia hidup bersama dengan Tuhan. Dia selalu percayakan hidupnya kepada Allah. Sehingga cara pandang kita akan berubah ketika kita selalu hadirkan Tuhan dalam bangun hubungan dengan Tuhan. Ini harus dan wajib di tengah-tengah situasi apapun engkau akan melewatinya. Dan ketiga yang terakhir kita lihat di sini. Daud memiliki iman. Bagaimana dia berkata kepada Goliat, ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang. Kemudian pulanglah orang Israel dan perguruan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya ke dalam kemahnya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, karena iman Daud bisa
mengalahkan siapa? Mengalahkan Goliat. Bayangkan cuma 5 batu kecil-kecil, ya, diambil dari dasar sungai. Saya melihat 5 batu ini yang Daud gunakan untuk berperang, menancapkan ke dahinya Goliat. Berapa? Cuma berapa? Satu. Itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak digunakan kelima-limanya. Cuma 1 batu yang digunakan untuk menghantam kepala siapa? Daud. Kenapa bisa terjadi? Karena dia punya iman yang luar biasa. Kalau kita lihat di sini, kira-kira Daud itu kan masih merah-merah. Dikatakan Alkitab dia masih remaja. Kok dia bisa mengalahkan Goliat pada waktu itu? Ya, pengalaman perang Daud belum ada, benar nggak? Dia cuma punya pengalaman di dalam apa? Membunuh singa dan beruang. Tetapi Daud punya rasa tanggung jawab kepada apa yang disuruh ayahnya. Ini tanggung jawab juga kita sebagai anak-anak Tuhan kepada Tuhan akan melahirkan satu mujizat yang luar biasa. Ketika Daud dia memayunkan, diambil dari kantong gembalanya batu dan ditaruh di, kalau orang itu alih-alih, ketika dia melepaskan itu kan di dahinya. Bayangkan, saya melihat di sini satu profetik dalam hidup saya melihat kuasa Tuhan. Daud nggak tahu dia akan membunuh sampai di sini di dahinya, tapi Tuhan memakai batu itu ketika dilepaskan tepat pada dahinya dan masuk ke dalam. Itu adalah artinya bahwa Daud sebenarnya tidak bergantung penuh kepada keahliannya. Daud tidak bergantung penuh kepada pengalamannya, tapi dia bergantung penuh kepada imannya kepada Tuhan. Kalau kita punya iman, pasti akan terjadi mujizat yang besar dalam hidup kita. Amin. Engkau harus melatih imanmu supaya bertumbuh, supaya berkembang. Iman ini harus terus bertumbuh dan naik. Kalau jangan gunakan iman-iman masa lalu. Sekarang ini iman yang dapat melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Seperti yang Daud lakukan. Memang batu kecil itu kok bisa membunuh Goliat, benar kan? Secara logika nggak bisa. Apalagi Goliat sudah punya pengalaman perang sejak muda kalau kita baca di ayat ini. Tetapi apa yang menjadi kelemahan daripada Daud menjadi kekuatan ketika dia bersandar kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika dia punya iman kepada Tuhan. Ketika Daud mengalahkan Goliat dan Goliat terpapar jatuh ke depan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Daud tidak menggunakan baju silat yang diberikan kepada dia oleh Saul. Ya, ketika Saul raja Israel memberikan baju itu, dia tidak gunakan karena apa? Terlalu berat. Dia tidak ada keseimbangan untuk bergerak. Tapi Daud cuma menggunakan apa? Iman. Kalau iman ini digerakkan dalam hidup kita, yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. Amin. Saya mengatakan, kecil bukan berarti lemah, besar belum tentu kuat. Katakan ke kanan, kecil bukan berarti lemah, besar belum tentu kuat. Banyak orang-orang kita lihat dari sudut cara pandang kita yang dia luar biasa, dia dahsyat, padahal belum tentu. Walaupun dia punya segala-galanya, belum tentu dia kuat. Benar nggak? Kekuatan yang sejati melalui iman kita kepada Tuhan. Amin. Gunakan iman ini. Yang pertama kita harus apa? Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ubah cara pandang kita. Dan yang ketiga, apa? Gunakan iman. Iman harus ditingkatkan dalam hidup kita. Amin. Harus dikembangkan dalam hidup kita. Saul berkata firman ini akan menjadi kekuatan. Amin. Kalau kita sudah susah, Tuhan adalah gembala. Ia akan memberikan
ke tempat keruh dan hijau. Ini dasar sekali Bapak Ibu Saudara. Pakai apa? Firman. Tidak akan lapar Bapak Ibu Saudara, percaya. Tidak akan kekurangan. Di masa-masa sulit apapun, masih banyak jemaat yang diberkati Tuhan di tengah corona. Amin. Mayoritas jemaat juga diberkati Tuhan di situasi corona yang ada. Tidak ada amin. Kita kurang lebih ada 50 orang ya. Dahsyat, tempat ini yang kita gunakan, kalau dia kali 180 bagi 30%, berarti tempat ini berapa kira-kira kita gunakan? Karena kita sudah menghitung Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa menghitung mungkin 60 orang, 60 kursi. Ya, kali dari 110 ya. Sekitar begitulah ya. Saya belum hitung berapa persen, tapi masih demikian. Oleh sebab itu mungkin kalau seandainya dia lebih dari itu 60 orang, kita harus bikin 2 kali ibadah. Kalau sekarang saya lihat masih di bawah 60, masih bisa. Tapi ke depan kita harus mempersiapkan lebih baik lagi. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan terus akan dinyatakan dalam hidup ini. Amin. Dan kita ada YouTube ya, live streaming bisa kita saksikan setiap hari atau di YouTube kita bisa saksikan. Kita juga ada doa setiap jam 8 malam. Amin. Siapa yang sering ikut kami berdoa? Kadang-kadang kan saya sering share tentang doa kita kan. Saya selalu bagikan doa yang kita sudah bagikan di grup. Karena kekuatan kita ada doa. Saya kuat karena doa. Dan iman saya kepada Tuhan. Saya tertarik sekali dengan salah satu penginjil dari London yang terakhir. Dia seorang Smith Wigglesworth. Dia adalah seorang penginjil terkenal pada waktu itu ya. Tahun-tahun sudah lama sekali. Ketika dia ditanya oleh seorang, bagaimana Tuhan bisa memakai kamu dengan dahsyat, dengan luar biasa? Karena pada waktu zamannya itu dia banyak menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Apa yang dia katakan? Saya tidak berdoa 7 menit tiap hari, tetapi saya tidak pernah melewati hubungan saya dengan Tuhan. Saya bingung, kok apa artinya itu? Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa dia tidak pernah melewati hak demi menit-menit dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah melewati waktu-waktu kita dengan Tuhan. Kalau orang yang sudah hidup bersama dengan Tuhan, dia juga pasti akan diarahkan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kita harus mencari Tuhan, bukan doa, tapi kita bangun hubungan dengan Tuhan. Pasti akan melahirkan doa-doa mujizat-mujizat yang besar, seperti Daud mengadakan Goliat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam hidup kita dan kita akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mengundang seluruh jemaat berdiri. Kita akan tangan kepada Tuhan. Persiapkan hati, renungkan firman Tuhan ini, percayakan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Engkau sudah besar, sudah dahsyat dan luar biasa. Kalau Engkau bisa memakai Daud, Engkau juga akan memakai kami dengan luar biasa. Kalau Engkau menjadikan Daud nomor 1, kami juga akan melihat Tuhan akan memberkati kami lebih dari segala-galanya. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Mari kita angkat tangan sama-sama kepada Tuhan, dan siapapun yang mendengar firman Tuhan saat ini, mari kita berkata kepada Tuhan, saya terima buat Tuhan sebagai